Erick Thohir dan Sinteyong adalah duet maut untuk kemajuan timnas Indonesia. Presiden Jokowi ingatkan transparansi. Dan di informasi bola yang lainnya, netizen ini bingung kenapa Sinteyong punya haters. Saran pengamat kepada Bima Sakti berhenti untuk seleksi timnas U17 Indonesia dan untuk segera membentuk tim. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, timnas Indonesia tampaknya sudah menunjukkan arah ke lebih baik. Seperti saat ini timnas Indonesia sukses membuktikan diri bisa masuk dalam Piala Asia U23 2023. Kemajuan timnas Indonesia ini pun juga disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir lewat Instagram pribadinya. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi terhadap dukungan atau dorongan untuk kemajuan timnas Indonesia. Menurut Erick, hal ini turut menjadi pendukung bagi pihaknya agar lebih optimis dalam membangun kemajuan dari timnas Indonesia ini sendiri. Selain itu, Erick Thohir juga menerangkan bahwa saat ini dirinya berharap agar Presiden Jokowi dapat memberikan bantuan kerjasama dari pihak swasta dan pemerintah demi kemajuan timnas. Di sisi lain, Erick Thohir menjelaskan bahwa Presiden RI ini juga meminta agar tidak adanya permainan di lapangan hingga diharapkan adanya keterbukaan terhadap masyarakat. Ya, sepak bola kita jangan ada permainan di lapangan, ujarnya. Nah, menyikapi hal tersebut, postingan ini pun mendapatkan berbagai dukungan dari warganet, bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang kembali membahas terkait kinerja Sinteyong sampai masa kontraknya. Dan di informasi yang lainnya, Sinteyong menjadi sorotan usai kabar kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia U23 yang tinggal menghitung bulan akan berakhir. Selama 3,5 tahun, pria asal Korea Selatan itu melatih. Ia disebut-sebut ingin merebut gelar pertama timnas U23 menjadi juara Piala AFF. Namun beredar kabar pria kelahiran 11 Oktober di tahun 70 itu punya haters. Hal ini disampaikan seorang netizen di kolom komentar akun Instagram @timnasindonesia_info. Netizen itu adalah @_Julius ZZZ. Ia mengaku bingung kenapa pria yang biasa disapa dengan STY itu ada yang benci. Sinteyong, jujur ya, gua tuh bingung STY kenapa ada hatersnya. Menurut gua pribadi, apa yang dilakukan STY ke timnas Indonesia selama 2 tahun dia aktif melatih timnas udah luar biasa dengan segala keterbatasan atau kekurangan yang ada. Katanya di laman Instagramnya sendiri, ia menjelaskan STY di awal melatih juga kesulitan mencari pemain karena pandemi COVID-19. Ia juga menyindir soal kompetisi lokal yang sedang berlangsung. Bukan cuma itu, netizen tersebut juga menyindir soal fasilitas untuk timnas yang kurang menunjang. Baginya, sumber daya persepak bolaan Indonesia masih di bawah Thailand dan juga Vietnam. Mulai dari kesulitan mencari pemain di awal masa kepelatihan, akibat adanya pandemi corona, liga yang gak berkualitas, minimnya fasilitas penunjang untuk timnas, kualitas sumber daya persepak bolaan yang sorry to say masih di bawah Thailand dan Vietnam dan lain-lain, ungkapnya. Namun dari segala keterbatasan itu, ia memuji kemampuan Sinteyong yang menurutnya merubah timnas. Baginya, STY mencoba menanamkan filosofi sepak bola modern. Tapi dengan segala keterbatasan tersebut, STY masih mampu menularkan sepak bola yang berbeda dari pelatih-pelatih timnas sebelumnya. STY coba menanamkan filosofi sepak bola modern yang dicampur dengan budaya Korea Selatan. Maka terbentuklah filosofi high press, efisien dalam memanfaatkan peluang dan pantang menyerah sebelum peluit akhir dibunyikan, ungkapnya. Unggahan akun @timnasindonesia itu memang membahas soal STY, bahwa STY yakin sepak bola Indonesia akan lebih berkembang lagi. Admin dari akun itu pun juga memberikan keterangan di unggahannya
Ia mengklaim itu dari STY. Pelatih Indonesia Sinteyong merasa sepak bola Indonesia sudah mengalami perkembangan yang bagus. Sinteyong bahkan berkeyakinan perkembangan sepak bola Indonesia tidak akan mandek sampai di level Piala Asia saja. Sepak bola tanah air disebut bisa berkembang lebih jauh lagi di masa depan, ungkapnya. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung memberikan saran kepada pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti untuk segera membentuk tim intinya. Dilansir dari bolasport.com dari Kompas TV, saran itu didasari karena waktu menuju kick-off Piala Dunia U17 2023 yang semakin dekat. Menurut Wesley, timnas U17 Indonesia memiliki peluang lolos grup asalkan waktu yang tersisa digunakan untuk berlatih tactical game dan tidak perlu seleksi main lagi. Peluang kita untuk masih tetap ada ya selama bola dikatakan bundar dan kita bermain dengan keyakinan. Meskipun saya benar-benar berharap waktu yang tersisa itu dilakukan oleh Coach Bima untuk persiapan tactical games. Karena kalau masih melakukan seleksi di Jerman, itu kapan akan terbentuk tim inti yang bersiap menghadapi 3 lawan grup A? Minimal 3 lawan dulu, karena ini lawan yang berbeda karakter, kata Wesley. Ya, pasukan Garuda Asia memang sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman sejak Senin 18 September lalu. Rencananya, timnas U17 Indonesia akan menjalani beberapa laga uji coba dan kembali ke Indonesia pada 23 Oktober mendatang. Totalnya ada 30 pemain yang sekarang berada dalam pengawasan tim pelatih timnas U17 Indonesia. Mereka adalah 28 pemain yang di Jerman, termasuk Welber Jardim yang berangkat dari Brasil. Ditambah 2 pemain diaspora yang dipantau di Belanda oleh Frank Wormuth selaku penasihat timnas U17 Indonesia. Belum ditentukannya pemain yang pasti mengikuti Piala Dunia U17 2023. Dikhawatirkan akan memperlambat progres tim. Dan terlebih lagi, timnas U17 Indonesia juga harus mencari lawan uji coba dengan karakter bermain yang beragam. Saya pikir sudah sepantasnya Coach Bima dan tim untuk menetapkan pemain pilihannya. Sudahlah, jangan coba-coba lagi karena memang waktu sudah terus berjalan. Uji coba di Jerman saya berharap ketemu tim yang karakternya cocok. Ada dari Afrika yaitu CONCACAF dan Amerika Latin, ujarnya. Nah, untuk lawan dari Jerman mana nih yang cocok menghadapi 3 karakter tim yang bukan karakter Eropa? Itu jadi ujian bagi tim pelatih kita untuk menguji pemain pilihan Coach Bima. Jadi saran saya sih berharap nggak usah seleksi lagi karena waktu sudah mepet, kata Wesley. Ya, timnas U17 Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 10 November 2023 nanti. Dilanjutkan akan melawan Panama pada Senin 13 November dan Maroko pada Kamis 16 November 2023.